Saya Alesya. Saya di sini akan menjelaskan apa itu landasan yuridis pendidikan. Secara bahasa, yuridis berarti sesuatu yang berkaitan dengan hukum atau yang ditinjau secara hukum. Dalam konteks pendidikan, landasan yuridis adalah dasar hukum yang mengatur, melindungi, serta memberikan legitimasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Aturan hukum ini bersifat memaksa dan mengikat. Artinya semua pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, pendidik, maupun peserta didik wajib mematuhinya. Landasan yuridis pendidikan di Indonesia mencakup aturan tertulis seperti UUD, UU, PP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah. Adapun aturan tidak tertulis lainnya seperti hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Yang kedua ada dasar-dasar yuridis pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Pancasila. Pancasila menjadi dasar falsafah negara sekaligus landasan filosofis dan yuridis. Nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan menjadi pedoman arah pendidikan. Pancasila dijadikan sumber segala hukum di Indonesia, sehingga seluruh kebijakan pendidikan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar tertulis yang menjadi konstitusi negara. Mengandung pasal-pasal yang secara khusus membahas tentang pendidikan, terutama pasal 31 ayat 1-5. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak, kewajiban, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengatur visi, misi, tujuan, fungsi, prinsip, serta komponen pendidikan nasional. Menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak bangsa yang bermanfaat. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, ada aturan lainnya juga, seperti ketetapan MPR, keputusan Presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Semua aturan ini bersifat teknis, misalnya peraturan kurikulum, standar nasional pendidikan, akreditasi, sertifikasi guru, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada urgensi atau kepentingan landasan yuridis pendidikan. Landasan yuridis pendidikan ini tuh sangat penting karena yang pertama memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan sehingga tidak bertentangan dengan aturan negara. Dan yang kedua menjadi pedoman dan tolak ukur bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan. Yang ketiga menjamin hak dan kewajiban warga negara. Setiap orang berhak mendapat pendidikan dan setiap orang wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang keempat, membekali mahasiswa dan tenaga pendidik dengan pengetahuan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan praktik pendidikan. Dan yang kelima, mendorong pendidikan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing di tingkat global. Dan yang keenam, menguatkan posisi pendidikan sebagai usaha sistematis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan hanya aktivitas sosial biasa. Saya Zara, saya akan melanjutkan dengan menjelaskan definisi kunci. Menurut pendidikan, definisi kunci adalah usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik, mau spiritual, kepribadian, akhlak mulia, kecerdasan, dan keterampilan. Menurut pendidikan nasional, definisi kunci adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dihapuskan pada budaya nasional dan responsif terhadap perubahan zaman. Dan menurut sistem pendidikan nasional, definisi kunci merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003, kita memiliki fungsi dan tujuan. Fungsinya mempelajari kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang diharapkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan tujuannya berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 1. Beriman dan bertakwa, 2. Berakhlak mulia, 3. Sehat berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, dan 4. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dicantumkannya juga visi dan misi yang sebagai berikut. Visinya, terwujudnya sistem pendidikan yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan warga negara agar menjadi manusia berkualitas yang mampu menjawab tantangan zaman. Misinya, memperluas kesempatan pendidikan berkualitas,
memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa, meningkatkan kualitas proses pendidikan, dan memberdayakan peran serta masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 2003 Prinsip Penyelenggaraan Pasal 4. Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan, tidak diskriminatif, yaitu pendidikan diselenggarakan secara terbuka, adil, dan merata. Tidak ada diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, gender, atau status sosial ekonomi. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Yang kedua, menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa, yaitu pendidikan harus menghargai martabat manusia, menyesuaikan dengan ajaran agama, budaya luhur bangsa, serta keragaman masyarakat Indonesia. Pendidikan tidak boleh menyinggung atau mengabaikan perbedaan, melainkan menjadi wadah pemersatu. Yang ketiga, mengingatkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi semua, yaitu pendidikan wajib membekali peserta didik dengan kemampuan dasar literasi, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Hal ini menjadi fondasi untuk belajar ke tahap selanjutnya. Dan yang terakhir, proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat, yaitu pendidikan adalah proses membudayakan atau menanamkan nilai dan memberdayakan atau mengembangkan potensi. Artinya, pendidikan tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga, masyarakat, dan pengalaman hidup. Undang-Undang Nomor 20 2003 Hak dan Kewajiban Warga, Orang Tua, dan Masyarakat. A. Warga negara. Pasal 5 dan Pasal 31 Undang-Undang 1945. Yang pertama, berhak memperoleh pendidikan bermutu, yakni pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, wajib mengikuti pendidikan dasar usia 7-15 tahun. Yang ketiga, berhak mendapat layanan pendidikan khusus untuk berkebutuhan khusus atau daerah terpencil. B. Orang tua. Pasal 7. Yang pertama, berhak memilih satuan pendidikan, contohnya sekolah negeri, swasta, homeschooling, dan lain-lain bagi anaknya, dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, wajib memberikan pendidikan dasar kepada anaknya minimal sampai tingkat pendidikan dasar 9 tahun. C. Masyarakat. Pasal 8 dan 9. Yang pertama, berhak berperan serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Contohnya, melalui komite sekolah, yayasan, atau organisasi masyarakat. Yang kedua, wajib memberikan dukungan sumber daya, baik moral, material, tenaga, maupun finansial untuk membantu terselenggaranya pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 2003 Kewajiban Negara dan Pemerintah. A. Kewajiban Negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4. Negara mempunyai kewajiban utama dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD untuk menjamin terselenggaranya pendidikan nasional. Contoh lainnya seperti menjamin terselenggaranya satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. B. Peran pemerintah. Pasal 10. Pemerintah memiliki hak, kewajiban, dan peran dalam pendidikan, antara lain berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Contoh lainnya seperti menjamin tersedianya sumber daya pendidikan, guru, fasilitas, sarana prasarana, dan anggaran. Kesimpulan, Undang-Undang Nomor 20 2003 menjadi pilar utama dalam membangun sistem pendidikan yang terstruktur, terarah, dan berlandaskan hukum, menjamin tercapainya tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan di video ini.
Terima kasih atas perhatiannya.